Untuk topik yang akan dibahas adalah tentang persepsi dan pengambilan keputusan individu. Yang pertama, apa yang dimaksud persepsi? Secara singkat, persepsi dapat diartikan sebagai pandangan seseorang terhadap sesuatu, atau dapat juga diartikan sebagai sebuah proses individu mengatur dan memberi kesan atau pendapat untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Persepsi itu sendiri penting bagi perilaku organisasi karena perilaku orang-orang didasarkan pada pandangan mereka tentang bagaimana kenyataan yang ada. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang memengaruhi persepsi. Bisa berada pada penilai, target yang dinilai, atau pada situasi. Pertama, ada faktor pada penilai atau dalam diri seseorang. Terdiri dari sikap, motif, minat, pengalaman, dan ekspektasi atau harapan. Kemudian, faktor dalam diri target, yaitu sesuatu yang baru, pergerakan, suara, ukuran, latar belakang, kedekatan atau proksimitas, dan kesamaan atau kemiripan. Yang terakhir, faktor-faktor pada situasi, terdiri dari waktu, keadaan kerja, dan keadaan sosial. Kemudian adalah persepsi orang membuat penilaian atas orang lain. Di sini terdapat teori atribusi, yaitu teori yang membahas tentang penyebab perilaku seseorang atau diri kita sendiri, yang mana nantinya akan membentuk suatu kesan. Teori atribusi mencoba untuk menjelaskan cara-cara kita menilai orang lain dengan berbeda bergantung pada pengertian yang kita atribusikan pada sebuah perilaku. Hal itu menyatakan bahwa ketika kita mengamati perilaku seorang individu, kita mencoba menentukan apakah hal tersebut berasal dari internal, dari dalam, atau eksternal dari luar. Penentuan itu terutama tergantung pada 3 faktor, yaitu 1. Perbedaan, merujuk pada apakah seorang individu menampilkan perilaku yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Yang kedua adalah konsensus. Jika setiap orang menghadapi situasi yang sama dan memberikan respons yang sama. Dan yang ketiga adalah konsistensi, merujuk pada apakah orang itu merespons dengan cara yang sama sepanjang waktu. Selanjutnya adalah jalan pintas dalam menilai orang lain secara umum. Yang pertama ada persepsi selektif, merupakan sebuah kecenderungan untuk secara selektif memberikan kesan atau pendapat tentang apa yang seseorang lihat dalam basis minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang. Yang kedua yaitu efek halo, merupakan sebuah kecenderungan untuk menggambarkan impresi atau kesan umum mengenai seorang individu berdasarkan karakteristik tunggal. Yang ketiga adalah efek kontras, merupakan evaluasi atas karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru muncul. Dan yang keempat adalah stereotip, yaitu menilai seseorang berdasarkan persepsi mengenai kelompok asalnya. Selanjutnya adalah aplikasi spesifik dari jalan pintas dalam organisasi. Yang pertama adalah wawancara kerja, merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui oleh seseorang yang sedang mencari pekerjaan. Wawancara kerja memiliki tujuan untuk menemukan dan menentukan kecocokan antara karakteristik pelamar dengan persyaratan jabatan. Kemudian yang kedua, ada ekspektasi kinerja, merupakan tingkat di mana seorang individu meyakini bahwa dengan menggunakan sistem akan membantu dalam meningkatkan kinerjanya. Kemudian, yang ketiga adalah evaluasi kinerja, merupakan penilaian sistematis dan berdasar terhadap hasil kerja karyawan serta organisasi atau perusahaan. Selanjutnya adalah hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individual.
Persepsi dan pengambilan keputusan adalah dua hal yang saling berkaitan. Persepsi merupakan sebuah pemahaman individu dalam menentukan, menilai, maupun mengartikan sesuatu berdasarkan informasi yang diterima. Sedangkan keputusan adalah sebuah akhir dari proses berpikir. Setiap keputusan membutuhkan kita untuk menginterpretasi dan mengevaluasi informasi. Umumnya, kita menerima data dari banyak sumber yang perlu kita saring, proses, dan interpretasi. Dengan persepsi, kita akan mengetahui data yang mana yang paling relevan bagi keputusan yang akan kita ambil. Pengambilan keputusan dalam organisasi. Terdapat 3 konsep pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang pertama, model rasional. Model rasional merupakan keputusan rasional mengasumsikan bahwa pengambil keputusan memiliki informasi yang komplit, mampu mengidentifikasi semua opsi yang relevan dengan tidak bias, dan memiliki opsi dengan utilitas tertinggi. Terdapat langkah-langkah dalam pengambilan keputusan model rasional. Yang pertama, definisikan masalah. Yang kedua, identifikasi kriteria keputusan. Yang ketiga, alokasikan bobot pada kriteria itu. Yang keempat, kembangkanlah alternatif-alternatif. Yang kelima, evaluasi alternatif-alternatif tersebut. Yang keenam, pilihlah alternatif terbaik. Selanjutnya, rasionalitas terbatas. Sebuah proses pengambilan keputusan dengan membangun model yang disederhanakan yang mengeluarkan fitur-fitur esensial dari masalah tanpa menangkap semua kompleksitasnya. Selanjutnya, intuisi. Sebuah proses tanpa sadar yang diciptakan dari pengalaman yang diperoleh. Bahasan selanjutnya, bias dan kesalahan umum dalam pengambilan keputusan. Terdapat beberapa bias dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, bias terlalu percaya diri. Kecenderungan orang-orang yang terlalu percaya diri dengan kemampuannya dan kemampuan orang lain, biasanya mereka tidak sadar dengan hal tersebut. Selanjutnya, bias jangkar. Bias jangkar merupakan kecenderungan untuk bertahan pada informasi awal dan gagal menyesuaikan dengan informasi selanjutnya secara adekuat atau memadai pada informasi sesudahnya. Selanjutnya, bias konfirmasi. Bias konfirmasi merupakan kecenderungan untuk mencari informasi yang membenarkan pilihan-pilihan di masa lampau dan untuk mengurangi informasi yang menentang penilaian di masa lampau. Selanjutnya, bias ketersediaan. Bias ketersediaan merupakan kecenderungan orang untuk mendasarkan penilaian pada informasi yang siap tersedia bagi mereka. Selanjutnya, bias retrospeksi adalah kecenderungan yang salah dalam mempercayai sesudah hasil dari suatu peristiwa sebenarnya diketahui bahwa seseorang tadinya akan dapat memprediksi secara akurat. Bahasan selanjutnya, pengaruh dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, perbedaan individu. Perbedaan individu terbagi menjadi 4, yaitu kepribadian, jenis kelamin, kemampuan mental, dan pemberdayaan budaya. Selanjutnya, batasan organisasi. Terdapat 4 bagian. Yang pertama, evaluasi kinerja. Yang kedua, sistem imbalan. Yang ketiga, peraturan baku. Yang keempat, batasan waktu akibat sistem. Yang selanjutnya yaitu kriteria keputusan etis, dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama utilitarianisme, yaitu mengusulkan pengambilan keputusan hanya berdasarkan outcome atau pengeluaran, idealnya untuk memberikan yang paling baik dalam jumlah yang paling besar. Yang kedua, membuat keputusan konsisten dengan kebebasan dan hak-hak fundamental seperti yang tercantum dalam Piagam Hak Asasi, dengan menghormati dan melindungi hak-hak asasi individu seperti hak atas privasi, kebebasan berbicara, dan proses yang pantas. Yang ketiga, menanamkan dan mendorong aturan-aturan dengan adil dan netral untuk memastikan keadilan atau distribusi yang merata atas manfaat dan biaya. Pengambilan keputusan khususnya dalam organisasi berorientasi laba merasa nyaman dengan utilitarianisme. Ini menampilkan sebuah tantangan karena memuaskan hak-hak individu dan keadilan sosial, menciptakan ambiguitas yang lebih jauh lagi daripada efek utilitarian pada efisiensi dan laba. Semakin meningkat, para peneliti beralih ke etika perilaku, sebuah area studi yang menganalisis bagaimana orang berperilaku ketika dikonfrontasikan dengan dilema etis.
Riset etika perilaku menekankan pentingnya budaya pada pengambilan keputusan etis. Materi selanjutnya yaitu kreativitas, pengambilan keputusan kreatif, dan inovasi dalam organisasi. Perilaku kreatif dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama formulasi masalah, yaitu setiap tindakan kreativitas dimulai dengan masalah yang memunculkan perilaku dirancang untuk memecahkannya. Oleh karena itu, formulasi masalah didefinisikan sebagai tahapan perilaku kreatif di mana kita mengidentifikasikan sebuah masalah atau peluang yang membutuhkan sebuah solusi yang belum diketahui. Yang kedua yaitu pengumpulan informasi. Dengan adanya masalah, solusinya jarang sekali ada tantangan. Kita membutuhkan waktu untuk belajar lebih dan memproses pembelajaran itu. Oleh karena itu, pengumpulan informasi adalah tahapan perilaku kreatif ketika solusi-solusi yang mungkin atas masalah diinkubasi dalam pikiran individu. Yang ketiga, pemunculan ide, yaitu proses perilaku kreatif di mana kita mengembangkan solusi-solusi yang mungkin atas sebuah masalah dari informasi dan pengetahuan yang relevan. Lalu yang selanjutnya yaitu penyebab perilaku kreatif dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama potensi kreatif, yaitu individu-individu cerdas bisa juga lebih kreatif karena mereka memiliki memori kerja yang lebih besar, yaitu mereka dapat mengingat lebih banyak informasi yang berhubungan dengan tugas. Potensi bagi kreativitas ditingkatkan ketika individu memiliki kemampuan, pengetahuan, kecakapan, dan keahlian yang sama dengan bidang yang dijalaninya. Kedua, lingkungan kreatif, yaitu organisasi harus mendorong arus bebas ide, termasuk memberikan penilaian yang adil dan konstruktif. Kebebasan dari aturan-aturan berlebihan mendorong kreativitas pekerja seharusnya memiliki kebebasan untuk memutuskan pekerjaan apa yang akan dilakukan dan cara mengerjakannya. Dan yang terakhir yaitu keluaran dari kreatif atau inovatif. Keluaran dari kreatif atau yang biasa disebut creative outcome seperti ide-ide atau solusi-solusi yang dinilai baru dan berguna oleh pemangku kepentingan yang relevan. Pembaruan itu sendiri tidak menghasilkan sebuah hasil kreatif jika tidak berguna. Ide-ide kreatif paling mungkin diimplementasikan ketika individu dimotivasi untuk mentranslasikan ide ke praktik dan ketika memiliki kemampuan jaringan yang kuat. Faktor penting lainnya adalah iklim organisasi, di mana kreativitas tim itu ditranslasikan menjadi inovasi hanya ketika iklim secara aktif mendukung inovasi.